Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'u bi ihsani ila yaumil qiyamah. Yang memuliakan para alim ulama dan juga ketua DKM dan serta jajarannya, dan tak lupa Bapak Ibu jamaah salat Isya, insyaallah akan disusul salat tarawih berjamaah. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita diberi nikmat yang begitu banyak, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, dan juga ihsan. Ditambah lagi nikmat kesehatan, sehingga kita bisa melaksanakan sholat Isya dan Isya disusul dengan sholat tarawih berjamaah. Mudah-mudahan dengan banyaknya kita bersyukur kepada Allah, Allah menambah nikmatnya kepada kita sekalian. Sebagaimana firman Allah, la in syakartum wa la azidannakum wa la in kafartum inna adzabil lasyadid. Selanjutnya selawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan baginda Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, suri tauladan seluruh umat manusia, khatamal anbiya wal mursalin. Dan kita sampaikan juga salawat kepada keluarganya dan para sahabatnya, dan kita sebagai umatnya insyaallah akan selalu beritiba kepada beliau sehingga kita layak mendapat syafaatul uzma di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Terus terang saya sangat malu sekali tadi dipanggil kiai sama MC. Sebenarnya yang berhak di sini adalah seorang mubalik. Saya tergelitik dengan hadis yang diriwayatkan Bukhari. Balighu ani walau ayah. Sampaikan dariku walau satu ayat. Oleh karena itu seorang mubaligh harus berhati-hati dalam bertutur kata dan bertingkah laku. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian dan jamaah, khususnya pada diri saya sendiri, mari kita mencoba untuk melaksanakan apa yang kita katakan. Karena dalam surat surat As-Saff ayat 2, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan indallahi an taqula ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah mengatakan kamu yang tidak kamu kerjakan. Kabura maqtan, sangat dibenci Allah. Lima taqula ma taf'alun, apa yang kamu katakan dan tidak kamu kerjakan. Oleh karena itu sekali lagi mari kita bapak-bapak sekalian, dan khususnya pada diri saya sendiri, kita akan melakukan apa yang kita berusaha sekuat tenaga, apa yang kita katakan dan kita laksanakan. Allah telah memberi hidup kepada kita sekalian dengan relatif aman hidup di Indonesia. Kita coba bayangkan hidup di daerah Gaza sana. Di sana kehidupan sangat mencekam. Setiap saat nyawa kita bisa melayang. Anak-anak kecil pun kalau ditanya
Dia tuh, apa cita-citamu anak? Cita-cita saya mati syahid. Ya Allah, anak yang masih SD kalau ditanya cita-citanya mati syahid, bagaimana dengan kita? Allah berfirman dalam surat Al-Imran 142, Am khasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'lamul ladzina jahadu minkum wa ya'malus sabirin. Apakah kau mengira bahwa kau akan masuk surga? Sesungguhnya belum jelas bagi Allah siapa-siapa yang berjihad dan siapa orang yang sabar. Oleh karena itu, mari kita mendoakan, karena mereka itu adalah termasuk orang yang teraniaya. Orang Gaza itu termasuk orang yang teraniaya. Kita sebagai seorang muslim adalah saudara kita sendiri. Kita doakan mudah-mudahan Palestina segera merdeka. Amin amin ya rabbal alamin. Kalau ditanya sampai kapan kita akan hidup di dunia ini, coba kita lihat surat Al-Mu'minun surat 23 ayat 112 sampai 115. Kam labistum fil ardi adasinin. Kam labistum fil ardi adasinin. Berapa tahunkah lamanya kalian akan tinggal di bumi? Selanjutnya, qalu labisna yauman ba'da yaum. Kami tinggal di bumi sehari atau 2 hari. Fas'alil adin. Maka coba tanyakan mereka yang menghitung, kata Allah. Qala illa bistum illa qalila. Allah berfirman, kami tinggal di bumi sebentar, ada sedikit, qalil, sedikit kali. Law annakum kuntum ta'lamun. Jika kamu benar-benar mengetahui. Selanjutnya Allah berfirman, afa hasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilaina la turja'un. Apakah kamu mengira bahwa kami menciptakan kamu main-main tanpa tujuan, bahwa kamu tidak akan dikembalikan? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika Nabi memegang pundak Ibnu Umar dan Rasulullah berkata, jadilah engkau hidup di dunia ini seperti orang asing. Kita tidak lama, kita akan kembali negeri yang sebenarnya, yaitu negeri akhirat. Jika engkau ada di pagi hari, jangan tunggu di sore hari untuk berbuat baik. Atau sebaliknya, jika engkau ada di sore hari, jangan tunggu di pagi hari untuk berbuat baik. Amadu sabil, orang yang sedang mengembara atau orang yang sedang menyeberang jalan. Ini bukan tujuan kita. Tujuan kita adalah akhirat sana. Hidup ini sangat singkat, dan kesuksesan hidup kita ditentukan hidup sekarang ini. Hidup ini sangat singkat. Singkatnya hidup ini menentukan untuk perjalanan hidup panjang kita di akhirat. Bahagia kita di akhirat tergantung hidup kita di dunia ini. Saya ulangi, hidup ini sangat singkat, dan singkatnya hidup ini menentukan untuk perjalanan panjang kita di akhirat. Bahagia kita di akhirat tergantung hidup kita di dunia. Waktu kita SMP pernah dengar
Sanja Khairil Anwar, saya ingin hidup 1000 tahun lagi. Mana mungkin ya kita hidup 1000 tahun. Nabi yang umurnya panjang saja itu 950 tahun. Itu Nabi Nuh. Ada surat Al-Ankabut ayat 14. Atau Nabi Adam yang umurnya panjang itu 930 tahun. Sedangkan umat Nabi umurnya hanya antara 60 sampai 80 tahun. Coba kita tengok surat Al-Had ayat 47. Wa inna yauman inda rabbika ka'alafim sanatim mimma ta'udun. Wa inna, dan sesungguhnya yauman sehari di sisi Tuhanmu adalah seperti 1000 tahun menurut perhitunganmu. Jadi kita itu hidup sangat singkat sekali. Kalau dihitung jam malah paling cuma 2,5 jam. Sangat singkat. Suatu saat ada sahabat Nabi yang bertanya pada Nabi, kalau gitu Nabi, amalan kita ini cuma sedikit. Karena zaman dulu nabi-nabi itu umurnya panjang, sedang kita umurnya cuma antara 60 sampai 80 tahun. Oleh karena itu Allah menurunkan surat yang berbunyi Lailatul Qadri khairum min alfis syahr. Satu malam itu nilainya 1000 bulan, lebih, bukan sama ya, lebih dari 1000 bulan. Di bulan Ramadan ini mari kita song-song, kita sing-singkan dengan baju kita untuk mendapatkan Lailatul Qadar yang nilainya lebih dari 1000 bulan. Seumuran kita senilai 83 tahun. Mudah-mudahan Bapak-bapak, Ibu sekalian bisa memanfaatkan peluang yang sangat berharga. Saya sebagai koordinator Itikaf mengucapkan banyak terima kasih kepada donatur yang telah sudi menyisihkan hartanya untuk kemakmuran masjid, terutama adalah untuk sahur Itikaf. Pahalanya tentu luar biasa di sisi Allah. Hari ini adalah bulan puasa, di mana bulan pengampunan. Wasari'u ila magfiratin. Mari kita menuju ampunan Allah yang luasnya luas langit dan bumi, yang diuntukkan orang-orang yang bertakwa. Kiranya cukup sekian yang kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.